Hei, mau dengar sesuatu yang mengejutkan? Pada stop kontak rumahan biasa yang kita gunakan untuk mengecas ponsel, tegangannya adalah 110 volt. Kabel listrik tegangan tinggi yang menyediakan listrik untuk puluhan bangunan memiliki tegangan 100.000 volt. Sedangkan energi satu sambaran petir lebih dari 10 juta volt. Dan suhu petir hampir 2 kali lipat suhu di permukaan matahari loh. Muatan yang luar biasa ini melesat dengan kecepatan hanya 2,5 kali lebih lambat dari kecepatan cahaya. Bayangkan apa yang terjadi pada seseorang ketika petir menyambarnya. Baiklah, biar ku jelaskan. Aliran listrik melewati tubuh dalam waktu 1/100 detik. Petir bisa menghentikan detak jantung dan mengganggu kerja seluruh sistem saraf. Awalnya mungkin kamu gak menyadari apa yang terjadi. Mungkin kamu akan kehilangan kesadaran dan tubuhmu akan mengalami syok. Setiap harinya terjadi beberapa juta sambaran petir di dunia. Untungnya, kecil kemungkinan kita untuk tersambar petir. Kemungkinan petir menyambarmu adalah sekitar 15.300 banding 1. Sebanyak sekitar 20.000 orang tersambar petir setiap tahunnya. Kemungkinan tersambar petir 2 kali bahkan lebih kecil lagi. Lalu, seberapa besar kemungkinan kita tersambar petir sampai 7 kali sepanjang hidup kita? Ini tampaknya mustahil, tapi ada orang yang pernah mengalaminya. Namanya adalah Roy Sullivan. Dia lahir pada tahun 1912 di Greene County, Virginia, dalam sebuah keluarga besar dengan 7 orang anak. Roy adalah seorang pria biasa dan gak berbeda dengan saudara-saudaranya. Tapi entah kenapa, kekuatan alam memilihnya. Pada tahun 1936, dia mulai bekerja sebagai penjaga hutan di Taman Nasional Shenandoah. Di sana, petir menyambarnya 7 kali dalam kurun waktu 35 tahun. Insiden pertama terjadi pada bulan April 1942. Pada hari itu, terjadi badai petir yang kuat. Roy berlindung di menara pemadam kebakaran yang baru, tapi pembangunnya belum memasang penangkal petir. Petir menyambar bangunan itu beberapa kali. Kebakaran besar mulai terjadi di dalam, dan Roy berlari keluar. Begitu dia berada beberapa meter dari tempat berlindung, petir menyambar jari kakinya dan menyebabkan lubang pada sepatunya. Insiden berikutnya terjadi 27 tahun kemudian, pada bulan Juli 1969. Saat itu, Roy sedang bekerja di Taman Nasional. Dia tengah mengendarai truk melewati medan berbukit ketika badai mulai menerjang. Petir menyambarnya melalui jendela mobil yang terbuka. Petir tersebut membakar alis dan bulu matanya, serta sedikit mengenai rambutnya. Roy pun pingsan, sementara mobil ini terus melaju. Mobil itu berhenti tepat di tepi jurang. 15 menit kemudian, Roy siuman. Setahun kemudian, pada bulan Juli 1970, insiden yang ketiga kali terjadi. Cuaca saat itu sedang bersahabat. Tapi dalam hitungan menit, awan menjadi semakin tebal, dan badai petir pun dimulai. Petir menyambar sebuah trafo di dekat Roy. Pria itu lari secepat mungkin. Tapi alam berhasil menangkapnya lagi. Petir menyambar bahunya. 2 tahun kemudian, pada tahun 1972, petir menyambar Roy untuk keempat kalinya saat dia sedang bekerja di pos Taman Nasional. Sambaran itu membuat rambutnya terbakar. Lalu dia berlari ke kamar mandi dan menggunakan handuk basah untuk memadamkan api di kepalanya. Sejak saat itu, Roy mulai curiga ada kekuatan jahat tak kasat mata yang memburunya. Dia mulai membawa sebotol air untuk memadamkan api kalau terjadi lagi. Sambaran kelima terjadi di Taman Nasional lagi. Ini terjadi pada tahun 1973. Roy tersandung batu dan jatuh. Pada saat itu, dia melihat awan petir di langit. Merasa ketakutan, dia berlari ke truknya, masuk ke dalam, dan tancap gas. Roy mengemudi sejauh mungkin dari tempat itu. Kemudian, dia berhenti dan keluar dari mobil untuk melihat di mana badai itu berada. Dan saat itu juga, petir menyambarnya lagi. Petir itu mengenai lengan kiri dan kaki kirinya, serta membakar sepatunya. Roy dengan cepat naik kembali ke dalam truk dan memadamkan api dengan menggunakan botol airnya. Pada tahun 1976, insiden ke-6 terjadi. Roy sedang berjalan di jalur setapak di taman, hanya 1,6 km jauhnya dari tempat petir menyambarnya terakhir kali. Kemudian, awan badai muncul kembali.
petir menyambar dan mengenai telapak tangan Roy. Setelah sambaran ke-6, dia mulai curiga ada yang gak beres dengan taman itu. Setelah 40 tahun bekerja, Roy akhirnya memutuskan untuk berhenti. Akhirnya, dia berharap petir akan berhenti mengejarnya, tapi ternyata dia salah. Pada saat itu, pria ini sudah menjadi bak selebritas. Tapi ketenaran semacam itu membuatnya gak bisa menikmati hidup. Orang-orang takut berada di dekatnya karena percaya petir bisa menyambar mereka kapan saja. Wartawan memberi Roy Sullivan julukan Spark Ranger dan konduktor petir manusia. Tentu saja pria itu gak menyukai semua ini dan merasa sangat kesepian. Selain masalah ini, dia juga mengalami ketakutan secara terus-menerus dan merasa tersiksa. Setiap saat, dia selalu khawatir petir akan menyambar kapan saja. Untungnya, dia sudah menikah. Istrinya mendukung dan membantunya dalam segala hal. Setelah berhenti dari pekerjaannya, Roy memutuskan untuk pindah bersama istrinya ke kota kecil Dooms, Virginia. Wah, Dooms artinya malapetaka kan? Bisa jadi pertanda nih. Hanya setahun berlalu tanpa insiden. Kemudian, pada tanggal 25 Juni 1977, petir menyambar Roy lagi. Dia pergi memancing di kolam setempat di pagi hari. Hasil tangkapannya bagus, tapi cuacanya mendung. Roy langsung merasa bahwa akan terjadi sambaran petir. Ada bau belerang di udara, dan bulu-bulu di lengannya berdiri. Seluruh tubuhnya tegang. Petir menyambar kepala Roy, melewati dada dan perutnya. Pria itu berlari ke mobilnya untuk berlindung. Pada saat itu, seekor beruang yang kelaparan keluar dari hutan. Ia mendekati ember berisi ikan milik Roy untuk mengambil semua ikan traut yang ditangkapnya. Roy berlari keluar dari mobil dengan rambut membara untuk mengusir hewan itu. Setelah sambaran petir ke-7, dia kehilangan kemampuan pendengaran di telinga kirinya dan menyadari kalau dia nggak bisa bersembunyi dari petir dimanapun. Istrinya pun takut berada di luar bersamanya saat terjadi badai petir. Suatu hari, istrinya sedang menjemur cucian di halaman belakang. Roy keluar rumah untuk membantunya. Beberapa menit kemudian, petir menyambar istrinya. Untungnya, dia nggak terluka parah. Setelah itu, selain rasa takut dan kesepian sosial, dia juga merasa bersalah. Tentu saja, sudah banyak dokter dan ilmuwan yang mencoba menolong Roy, tapi tidak ada yang berhasil menemukan penyebab fenomena aneh ini. Menurut sains, setiap kali tersambar petir itu hanya kebetulan. Matematika dan fisika nggak bisa membantu di sini. Dengan jawaban seperti itu dari para ilmuwan, Roy percaya ada kekuatan tak kasat mata yang memburunya atau takdir menghukumnya karena sesuatu. Mungkin jawabannya terletak pada masa lalu pria itu. National Park Service dan para dokter mendokumentasikan ke-7 insiden dia tersambar petir. Tapi ada satu lagi, yang ke-8, yang tidak bisa dikonfirmasi. Menurut Roy, petir menyambarnya di masa mudanya saat dia membantu ayahnya menyiangi ladang gandum. Sambaran petir itu mengenai mata sabitnya. Gak ada seorang pun kecuali dia yang melihatnya. Mungkin pada saat itu, petir mengubah sesuatu dalam tubuhnya dan membuatnya lebih mudah disambar oleh petir-petir berikutnya. Petir selalu memilih jalur yang paling sedikit hambatannya. Beginilah proses terjadinya petir. Partikel hujan, es, dan salju saling bertabrakan di dalam badai. Proses ini meningkatkan ketidakseimbangan antara awan dan tanah, sehingga membuat lapisan awan yang lebih rendah bermuatan negatif. Benda-benda di bawah, seperti pepohonan dan tanah, menjadi bermuatan positif dan menciptakan ketidakseimbangan lainnya. Alam mencoba memperbaiki ketidakseimbangan antara dua muatan yang berlawanan ini dengan mengalirkan arus listrik melaluinya. Mungkin alam merasakan ada ketidakseimbangan muatan dalam tubuh Roy dan mencoba memperbaikinya. Tapi kenapa dia tersambar dalam interval 1 atau 2 tahun? Selain itu, jarak antara sambaran pertama dan kedua juga lebih dari 20 tahun. Para ilmuwan masih belum bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Mungkin Roy hanyalah seseorang yang menarik. Seperti yang mungkin sudah kamu prediksi,
Roy Sullivan tercatat dalam Guinness Book of Records sebagai orang yang paling sering tersambar petir di dunia. Keadaan gelap dan kamu nggak bisa melihat apapun. Ada lendir di mana-mana. Lantai lembek dan bergerak. Kamu coba mencari jalan dengan meraba dinding yang bergerak di sekelilingmu. Setelah beberapa saat, kamu dengar teriakan kesakitan di kejauhan. Kamu berteriak minta tolong, tapi nggak ada yang menjawab. Kamu kapten sebuah kapal dan baru saja ditelan kraken raksasa. Kamu terus terhuyung-huyung, nggak tahu apa melangkah ke arah yang benar. Jeritan itu makin keras, cuma masalah waktu sebelum kamu bertemu seseorang. Saat melangkah lagi, sepotong kayu lebar mendesing melewati kamu, nyaris merobohkanmu. Potongan kayu itu berasal dari kapal yang ditelan kraken. Makhluk itu juga telah menelan seluruh kru hidup-hidup. Jadi, mereka pasti ada di dalam suatu tempat di dalam perut monster itu. Kamu terus mengikuti teriakan itu. Suara itu membawamu menuruni jalan lain yang mirip kerongkongan. Kamu raih sepotong kayu dan meluncur menuruni jeruan berlendir. Keadaan gelap, jadi kamu robek sedikit kain dari kaosmu, kamu balutkan di papan besar dan menyalakannya. Obor darurat itu memungkinkanmu melihat banyak pembuluh darah yang memompa di dalam. Tiap pembuluh darah bisa dimasuki lebih dari 3 orang. Tak berapa lama, kamu mulai melihat lebih banyak puing-puing kapalmu, termasuk harta karun yang telah kamu temukan dan simpan di dasar kapal. Tapi, sekarang, tumpukan emas itu nggak ada gunanya, karena kamu lagi mencari teman-teman krumu di dalam ruang bau dan gelap ini. Kamu sampai ke titik yang tampaknya memiliki banyak terowongan, masing-masing mengarah ke titik yang berbeda. Kamu tahu, memanjat keluar lagi lewat mulut kraken itu mustahil. Jadi, solusinya cuma masuk lebih dalam. Kamu putuskan mengikuti instingmu dan meluncur menuruni terowongan terkecil yang tertutup lendir dan cairan lain. Kamu matikan dan selipkan obor untuk dipakai lagi nanti. Kamu menyusup dan terjepit sebentar. Kraken masih berenang dan kayaknya lagi berhenti untuk istirahat. Pembuluh vena dan pembuluh darah raksasanya melambat dan terowongan daging tempat kamu merayap itu jadi melebar. Sebelum nyadar, kamu terlanjur jatuh ke sebuah lubang besar sampai tiba di kolam cairan. Begitu tercebur ke dalamnya, kamu mulai merasa asam membakar pakaianmu. Kamu ada di lambung kraken. Kamu lepas kemejamu dan mendayung di atas papan kayu, menyeberangi danau asam itu. Bisa kamu lihat lebih banyak pecahan kapalmu berserakan di sekitar. Tiba-tiba, kraken mulai beraksi dan berenang dengan cepat. Kamu gak punya pilihan, kecuali bertahan di atas papan dan terus mengapung. Kamu pejamkan mata agar asam gak masuk matamu. Sekarang, kamu terlempar makin dalam di lambung kraken, tempat terjadinya pencernaan. Di sana, asamnya lebih keras dan melumat semua yang ada di dalamnya. Baunya mengerikan dan kamu nggak bisa mencari jalan keluar. Tapi di kejauhan, kamu lihat beberapa anggota krumu terdampar di tengah pulau kecil di lambung itu. Kamu lihat beberapa hiu masih berenang di sekitar benda yang belum dicerna. Nggak ada yang bisa kamu lakukan saat ini, kecuali menyeberang dan mendekati anggota krumu. Kamu naik potongan kayu lain dan mendayung ke arah mereka. Kali ini, asam lambung melumat kayu itu. Untunglah, seorang kru melempar papan lain. Jadi kamu lompat ke atasnya dan mendayung ke arah mereka. Kamu memanjat ke tepian. Semua orang senang melihatmu. Kamu coba mencari jalan keluar, tapi semuanya tertutup asam. Air mengalir masuk bersama banyak hewan laut. Kadar keasaman meningkat dan semua orang berhimpit-himpitan. Tak lama kemudian, kraken menelan paus bungkuk yang meronta-ronta di air asam. Ini bikin kraken kesal, jadi ia mulai bergerak, bikin semua orang terlempar. Kamu bersama banyak orang lain mendarat di atas paus itu dan berpegangan erat padanya. Kayaknya, entah kenapa, kraken ingin menyingkirkan paus itu. Dinding dalam lambung berkontraksi hingga menyusut sampai cukup kecil untuk mengeluarkan paus itu. Kamu dan anggota kru masih berpegangan pada paus itu, tapi itu nggak mudah. Akhirnya, kraken meludahkan paus dan ia berenang menjauh ke dasar laut. Tantangan barunya adalah berenang ke permukaan untuk bernapas. Paus mendorongmu dan yang lainnya ke atas. Tanpa itu, tak seorang pun akan berhasil sampai di permukaan untuk memperoleh oksigen. Kamu nggak tahu kamu di mana. Beberapa rekan kru meraih kepingan kapal agar terapung. Kamu berenang ke sebuah kepingan dan memanjat naik. Matahari mulai terbenam. Nggak ada apapun yang tampak. Para kru kedinginan dan merasa lapar. Parahnya, ini waktu makan bagi hiu. Semua orang memanjat ke atas papan masing-masing menjauhi air. Sebelum nyadar, sirip-sirip hiu sudah bermunculan dari segala penjuru. Nggak ada yang bisa dilakukan kecuali bertahan selama semalam. Hari esok tiba. Tak seorang pun yang bisa tidur.
semua orang memutuskan untuk menyatukan semua papan dan mendayung ke arah matahari. Meskipun ada yang berdebat untuk pergi ke arah lain, seluruh kru mendengar keputusan akhirmu. Matahari bersinar terik dan energi semua orang terkuras. Tak ada air tawar yang bisa diminum, tak seorang pun bisa menangkap ikan untuk dimakan. Bahaya dari hiu dan kraken masih mengancam. Salah satu anggota kru melihat sesuatu di kejauhan yang ternyata sebuah pulau. Semua orang bergembira dan saling berpelukan lalu mendayung ke sana. Setelah beberapa jam, kamu sampai di pulau itu dan memasukkan tanganmu ke dalam pasir. Ada yang berlari-larian, sedang yang lain memeluk pasir dan pohon kelapa. Tapi entah kenapa, kayaknya ada yang aneh. Beberapa burung berterbangan di sekitar. Unggas itu nggak takut sama kamu. Semua orang bergerak ke tengah pulau dan mencari tahu apa sebelumnya ada orang yang pernah ke sini. Sebuah api unggun ada di tengah pulau, tapi nggak ada tanda-tanda manusia di sana. Pulau itu terlalu kecil untuk berpenghuni. Kayaknya nggak seorang pun pernah mengunjungi tempat ini kecuali api unggun itu. Tak lama, pulau itu bergerak. Semua orang memanjat pohon dan air menggenangi pulau. Di kejauhan, kamu lihat sosok besar muncul dari dalam air dan bergerak ke arahmu. Itu penyu laut raksasa. Selama ini, kamu ada di punggung penyu laut raksasa. Ia bergerak dengan anggun menyeberangi air dan berhenti setelah beberapa jam. Para anggota kru membangun gubuk dan menyalakan api untuk memasak, lalu tidur dengan nyaman. Kamu lihat di kejauhan langit malam dengan bintang-bintang di ufuk. Kamu panjat pohon tertinggi untuk beristirahat dan mencari ketenangan. Di kejauhan, kamu lihat kraken berenang makin mendekati kura-kura. Tapi dibanding penyu, kraken ukurannya cuma kayak sepatu kalau dibandingin sama manusia. Esok harinya, kamu jalan-jalan dan menemukan bagian punggung penyu yang lain. Beberapa hewan unik yang belum pernah kamu lihat hidup di sini. Sebagian burung paling eksotik berterbangan di sekitar. Hewan-hewan itu sepertinya nggak menganggapmu sebagai ancaman. Kamu sampai di puncak gunung yang tertutup pepohonan dan sulur-suluran untuk melihat pulau itu dengan lebih jelas. Kamu lihat pemandangan indah dan menemukan lubang besar di tanah tepat di bawahmu. Dan kamu lihat ada alat-alat penggalian yang ditinggalkan penjelajah lain. Kamu kumpulkan semua kru dan bergegas ke lubang itu. Kamu harus menembus sulur-suluran dan memanjat medan menantang untuk sampai ke sana. Pertanyaan utamanya adalah, kemana arah lubang ini? Kalau dasar pulau ini adalah tempurung penyu raksasa? Kamu melangkah di lokasi itu dan melihat banyaknya peralatan serta rencana yang terbengkalai. Kamu pungut sebuah peta dan melihat tanda silang yang menandai harta karun yang di luar khayalan manusia. Kamu kumpulkan kru, semua orang mengambil peralatan. Pertanyaan menakutkan lain adalah, kenapa mereka meninggalkan peralatan ini? Kamu pelajari rencana mereka. Mereka menguraikan semua langkah kecuali langkah terakhir yang sepertinya belum diketahui seorang pun. Setelah beberapa saat, kamu turuni lubang itu dan menuju ke dasarnya. Tapi yang kamu temukan di sana lebih mengejutkan dari yang kamu duga. Salah satu markas lembaga SCP terletak di suatu tempat di dasar Samudra Atlantik. Tempat yang sangat rahasia ini ideal untuk mengamankan, menampung, dan melindungi manusia dari makhluk dan benda aneh, mengerikan, dan berbahaya. Setiap pagi, staf dengan akses keamanan tingkat tinggi memeriksa semua makhluk misterius yang dikunci di dalam kerangkeng. SCP-087 adalah ruangan dengan tangga gelap menuju kegelapan pekat. Objek itu sendiri berwajah pucat tanpa pupil dan hidung. Objek itu belum dipelajari dan mewakili tingkat bahaya rata-rata. Objek SCP-337 adalah segumpal rambut manusia dengan berat 59 kg. Dia mungkin punya kecerdasan, bisa bergerak ke segala arah, dan mengendalikan tiap helai rambutnya. Dia menarik semua helai rambut di dekatnya untuk menambah masanya. Belum diketahui berapa ukuran yang bisa dia capai jika ada persediaan rambut tak terbatas, dan dia mewakili tingkat bahaya rata-rata. Objek SCP-432 adalah loker kecil dengan jaringan besar, terowongan, dan labirin yang rumit di dalamnya. Objek itu aman, tapi belum dijelajahi. Objek SCP-682 adalah reptil raksasa seukuran bus yang bisa mengubah tubuhnya. Dia kebal, bisa memulihkan diri, menahan kerusakan apapun, dan beradaptasi terhadap bahaya apapun. Dia punya kecerdasan dan tidak suka manusia. Objek itu sangat berbahaya dan masih belum diteliti. Tunggu bentar. Di mana objek SCP-682 kita? Selnya kosong. Gawat, dia melarikan diri. Nyalakan alarmnya.
Reptil besar yang tidak bisa dikalahkan ini bersembunyi di suatu tempat di perairan Samudra Atlantik. Dia menumbuhkan sirip dan insang agar nyaman di bawah air. Dia bergerak ke daratan untuk satu tujuan, menikmati kebebasannya dan menakut-nakuti manusia. 10 kapal selam dan 20 kapal penjelajah mulai berpatroli menggunakan teknologi ekolokasi berpresisi tinggi. Reptil ini tidak mungkin sudah pergi jauh. Sebuah sinyal muncul di salah satu radar. Objek besar melayang ke arah kapal dengan kecepatan tinggi. Tapi itu bukan SCP-682. Itu sesuatu yang jauh lebih besar. Ternyata Meg atau kependekan dari Megalodon, hiu purba raksasa. Biasanya ukurannya sebesar gerbong kereta, tapi hiu ini sangat besar seperti pesawat Boeing. Kapal dan kapal selam telah mengganggu monster purba ini. Dia mendekati salah satu kapal penjelajah dan menghantam lambungnya. Kapal itu tenggelam dengan cepat. Di saat yang sama, titik lain muncul di radar, itu adalah SCP-682. Reptil itu dengan cepat berenang ke arah Meg. Mereka saling menatap selama beberapa detik. SCP-682 jauh lebih kecil daripada Megalodon, tapi dia punya kecerdasan, mampu memulihkan diri dan mengubah tubuhnya. Secara teori, SCP-682 bisa menang dengan mudah. Alasan pertamanya, dia lebih cepat daripada Megalodon. Hiu berenang agak lambat karena ukuran dan beratnya yang sangat besar. Dia tidak lincah, reptil itu bisa menumbuhkan banyak sirip dan bergerak 4 kali lebih cepat dibanding Meg. Alasan lain, Meg hanya punya 2 mata, dia tidak bisa melihat apapun di belakangnya. SCP-682 bisa menumbuhkan beberapa mata tambahan di seluruh tubuhnya jika dia mau. Selain itu, anggota gerak Megalodon cuma sirip dan ekornya yang besar. Dia hanya memakainya untuk berenang. SCP-682 bisa punya 10 anggota gerak, bisa berupa kaki dengan cakar atau tentakel. Dia juga bisa menumbuhkan lengan dengan duri tajam atau tonjolan tulang. Dia bisa menyerang atau mempertahankan diri, mengambil benda, atau menghancurkan sesuatu menggunakannya. Tapi ada satu hal yang bisa membantu mengalahkannya, mulut. Megalodon punya sekitar 300 gigi besar tajam, masing-masing gigi itu seukuran telapak tangan manusia. Tapi SCP-682 bisa menumbuhkan 1000 gigi kecil seperti gigi piranha atau buaya. Reptil ini bisa menumbuhkan apa saja, tapi tak bisa menambah kekuatannya. Kekuatan rahang Megalodon jauh lebih besar, dia bisa dengan mudah menggigit lambung logam kapal atau dengan kuat menggigit SCP-682. Hanya saja reptil ini bisa pulih dari luka yang disebabkan Meg. Selain itu, dia terlalu cepat dan bisa dengan cepat kabur dari mulut penuh gigi itu. Bisa dikatakan peluang menang Meg sangat kecil. SCP-682 telah menghitung semua kelemahan musuhnya. Sekarang, pertunjukan epik dimulai. 2 monster berenang menuju satu sama lain. Megalodon membuka mulutnya untuk menangkap sang monster, tapi reptil itu dengan cepat menghindarinya. Meg mendorong musuhnya dengan ekor raksasanya. Kekuatannya sama dengan kekuatan gedung 5 lantai yang jatuh ke tanah. SCP-682 terlempar ke samping dan kehilangan kesadaran. Tapi setelah beberapa saat, dia membuka mata dan dia pulih dalam 3 detik. Duri setajam silet sekarang tumbuh di tangannya. SCP-682 bisa dengan mudah menang dengan anggota gerak ini. Dia berenang ke arah Meg, tapi di saat yang sama, beberapa jaring kuat menangkap reptil itu, dan ini adalah bantuan dari manusia. Sang reptil memotong jaring itu sementara Meg membuka mulut dan menggigit duri SCP-682. Kemudian, dia menangkap reptil itu dengan rahangnya. Di dalam mulut hiu, SCP-682 memulihkan diri dan mencoba melarikan diri. Meg memuntahkannya dan reptil itu menumbuhkan gada tulang besar di tangannya. Dia akan memakainya seperti palu. Tapi kulit Meg yang tebal melindunginya dengan baik, jadi lengan baru ini tidak berguna. Meg tidak merasakan apa-apa. Dia berputar dan mencoba menangkap SCP-682 dengan rahangnya sekali lagi, tapi reptil itu dengan cepat berenang menjauh. SCP-682 menyadari dia tak akan bisa mengalahkan Meg dalam pertarungan terbuka, jadi dia menyusut seukuran salmon kecil. Meg tidak bisa melihatnya, kemudian SCP-682 berenang di dalam mulut lawannya dan masuk ke perutnya. Meg mulai panik, dia mulai meronta-ronta dan berputar. Sesuatu sedang terjadi di dalam tubuhnya. Kemudian, Megalodon memuntahkan SCP-682 dan perlahan tenggelam ke dasar laut.
Meg dikalahkan. SCP-682 menang jelas sekali. Manusia melempar jaring ke SCP-682, tapi jaring itu terpotong menjadi benang-benang kecil. Dia naik ke salah satu kapal dan menghancurkannya. Orang-orang lari dan melompat ke air. SCP-682 naik ke geladak kapal. Monster itu ingin pindah ke kapal berikutnya, tapi melihat beberapa sirip besar di dalam air. Beberapa titik muncul di radar, ada 5 megalodon. Mereka berenang ke sini untuk membalaskan dendam teman mereka, lalu SCP-682 melompat kembali ke air. Hiu mengelilinginya dari semua sisi, mereka bergiliran berusaha menangkapnya. Sang reptil berhasil menghindari yang pertama, kedua, dan ketiga. Hiu keempat akhirnya menangkapnya. SCP-682 menutupi dirinya dengan sisik batu, lalu Meg kelima menggigit si reptil dari sisi lain. Tapi SCP-682 tidak merasakan gigitannya. Kulitnya cukup kuat untuk menahan gigi hiu, tapi tetap saja dia memutuskan untuk mengubah strateginya. Monster itu mengecilkan dan memipihkan badannya untuk keluar dari rahang megalodon. Kemudian dia menumbuhkan cangkang keras dan bersembunyi di dalamnya seperti kura-kura. Hiu tidak bisa mengunyah perisai ini. Mereka melempar SCP-682 ke berbagai arah seperti bola. Duri tajam mulai tumbuh dari cangkang itu dan melukai moncong para hiu. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Tepat pada saat itu, sebuah batiskaf bulat diturunkan ke air. Batiskaf itu bergerak ke reptil yang bersembunyi dan membuka pintunya. Air masuk ke dalam bersama monster itu. SCP-682 tak bisa kemana-mana. Dia berada di dalam ruang baja karbon berkekuatan tinggi. Dia mencoba keluar, tapi sia-sia. Para hiu masih belum puas, mereka ingin balas dendam. Salah satunya menggigit kabel batiskaf itu hingga tenggelam ke dasar laut dan menabrak karang. Para hiu merobek material itu dan SCP-682 berhasil keluar. Para megalodon menyerang reptil itu lagi, tapi dia memakai duri tajamnya untuk menakut-nakuti mereka. Kemudian SCP-682 menjadi sangat marah. Para hiu berenang menjauh darinya. Monster itu menang lagi. Di saat yang sama, gempa bumi dahsyat dimulai. Dasar laut retak dan tentakel raksasa keluar dari celah besar. Tampaknya SCP-682 kedatangan lawan baru dan itu adalah Kraken. Reptil itu akan mengalahkan monster ini juga. Tapi cerita ini untuk video lainnya ya. Aku yakin kamu pasti punya antiseptik atau sebungkus tisu basah antibakteri di dalam tas. Setelah teori kuman diketahui oleh publik, orang-orang mulai sangat berhati-hati soal kebersihan. Namun pada masa lalu, nggak ada yang tahu apa-apa tentang kuman dan para dokter pada saat itu sangat yakin bahwa udara beracunlah yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, sebuah pakaian khusus diciptakan. Para dokter percaya bahwa paruh melindungi mereka dari udara yang buruk. Ditambah lagi, ada teori lain tentang cara melindungi diri dari kuman. Orang-orang akan membawa berbagai dupa karena baunya yang harum dipercaya dapat membantu melindungi diri dari udara yang buruk. Selain itu, karangan bunga juga cukup populer. Banyak dokter yakin dengan mendekatkan buket bunga ke hidung dapat menjauhkan semua kondisi kesehatan yang buruk. Kurasa saat itu mereka akan bilang setangkai bunga sehari menjauhkan dokter, ya kan? Fakta menarik lainnya tentang pakaian yang dikenakan oleh para dokter di Eropa adalah pakaian tersebut masih digunakan sampai sekarang. Enggak, ini bukan rumah sakit tematik dengan dokter yang berpenampilan aneh, tapi ini sebenarnya adalah kostum karnaval tradisional di Venesia, Italia. Ngomong-ngomong, karangan bunga bukanlah satu-satunya tren yang berbau harum dalam sejarah. Di Mesir kuno, orang akan memakai lilin atau kerucut parfum di kepala mereka. Rumornya, itu adalah semacam deodoran kuno, karena kerucut itu mungkin bertujuan untuk menyembunyikan bau badan. Kerucut tersebut biasanya diletakkan di atas rambut palsu, dan ketika kerucut tersebut meleleh di bawah teriknya matahari Mesir, kerucut itu akan mengeluarkan bau yang harum. Sekitar 5 milenium yang lalu, orang-orang di Mesir, Yunani, dan negara-negara kuno lainnya akan mematahkan ranting kecil untuk membersihkan sela-sela gigi mereka. Beberapa ilmuwan bilang ujung ranting-ranting ini diasah dan digunakan sebagai tusuk gigi. Selain itu, untuk menjaga kesegaran nafas, orang Mesir menggunakan permen min darurat. Misalnya, beberapa dari mereka mengunyah peterseli atau rempah-rempah lainnya setelah makan dan terkadang di siang hari.
Selain itu, mereka juga membuat permen mint dari rempah-rempah dan bumbu, serta menggunakan kayu manis, biji pinus, dan kemenyan. Untuk merekatkan semua bahan, mereka biasanya menggunakan madu. Pada akhirnya, mereka membentuknya sebagai permen dengan bantuan api. Cleopatra punya tampilan riasan mata yang khas dan pada kenyataannya, orang Mesir adalah orang pertama yang menemukan maskara. Mereka mencampurkan madu, jelaga, air, dan kotoran buaya. Mereka mengoleskan campuran gila ini ke bulu mata dan alis mereka. Aromanya mungkin gak manis, tapi setidaknya aman. Gak seperti eyeliner beracun mengandung timbal yang mereka ciptakan. Di dunia kuno, pakaian gak punya variasi warna. Sebagian besar berwarna putih, tapi kalau seseorang benar-benar ingin mengenakan pakaian berwarna-warni, mereka harus mewarnainya dengan menggunakan serangga. Namun, ini bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di masa lalu. Setiap kali kamu mengambil permen berlapis gula, ingatlah ada warna merah tua yang terbuat dari kumbang yang bersembunyi di balik warna ceria tersebut. Hal yang sama berlaku juga untuk lipstik yang cerah. Kembali ke mode kuno yang aneh. Orang-orang pada masa itu gak hanya punya topeng berbentuk aneh, tapi mereka juga punya pakaian berbentuk aneh. Maksudku, bliauts. Itu adalah gaun dengan lengan yang sangat panjang. Panjangnya biasanya mencapai lantai, dan tentu saja mereka yang memakainya sama sekali gak berdaya. Mereka gak bisa melakukan tugas-tugas yang paling sederhana sekalipun. Tapi ada beberapa pemikiran di baliknya. Lengan baju itu melambangkan bahwa orang tersebut cukup kaya untuk membeli tangan-tangan yang aktif, dan ada seseorang yang membantu mereka melakukan semua hal yang diperlukan. Gaun bliaut menjadi tren antara abad ke-11 dan ke-13. Sekarang, lihat ini. Sepatu dengan ujung yang sangat runcing dan sangat panjang ini merupakan salah satu tren terpanas di Eropa abad ke-15. Sepatu ini disebut Krakaus karena desainnya berasal dari kota Krakow, Polandia. Gak ada arti atau tujuan lain dari sepatu tersebut. Kabarnya, semua itu hanya untuk mode. Hayolah, jangan kaget. Sepatu super panjang dan runcing itu sangat trendy bahkan di tahun 90-an dan 2000-an. Para sejarawan percaya bahwa sepatu Krakaus gak cukup nyaman. Jari-jari kaki seharusnya disumpal. Kalau enggak, sepatu itu gak akan kaku dan berbentuk. Beberapa contoh sepatu itu masih ada. Salah satunya di London yang menunjukkan adanya lumut di bagian jari-jari kaki. Selain itu, menurut seorang penulis sejarah Italia, sepatu jenis ini sering diisi dengan bulu kuda. Tampaknya, sepatu itu gak cukup praktis dan dengan cepat ketinggalan zaman. Apakah kamu menyukai warna-warna cerah dan mencolok? Sepanjang sejarah, banyak orang yang mengagumi warna-warna cerah. Sehingga gak heran mereka ingin membuat pakaian mereka secerah mungkin. Dalam banyak kasus, harganya sangat mahal. Namun terkadang juga mahal dan sangat berbahaya. Seperti pada era Victoria di Inggris, orang-orang menyukai warna hijau botol. Dan banyak wanita yang ingin memiliki gaun berwarna hijau botol. Untuk mendapatkan warna tersebut, orang-orang menggunakan arsenik. Astaga! Namun, gaun-gaun mewah itu hanya dikenakan pada acara-acara khusus sehingga wanita gak sering bersentuhan dengan arsenik. Namun, paparan yang terbatas pun dapat memicu konsekuensi yang gak diinginkan. Untuk penampilan yang sempurna, sangat keren untuk mewarnai rambut dengan warna coklat kastanye, warna paling trendy pada masa itu. Asam sulfat bekerja dengan sangat baik dan dapat mengubah rambut yang paling hitam sekalipun menjadi lebih terang, tapi sangat beracun. Merkuri juga digunakan untuk pakaian. Topi terbuat dari bulu, dan para pembuat topi menggunakan logam beracun ini untuk merekatkan bulu-bulu tersebut sehingga membentuk kain flanel. Orang yang memakainya menghirup gas beracun yang dihasilkan oleh topi semacam itu dan akibatnya nggak bisa diprediksi karena mempengaruhi sistem saraf pusat. Yang satu ini bukan jenis pasta, tapi tren mode lain di masa lalu yang nggak bertahan sampai sekarang. Nggak seperti pasta yang lezat. Kalau kamu ingin mencoba gaya makaroni, pastikan kamu hidup di pertengahan abad ke-18. Punya rambut palsu setinggi gedung Empire State,
yang dihiasi topi kecil mungil dan jangan lupa bulu di atasnya. Memakai stocking berwarna cerah, sebaiknya bergaris. Memakai celana semakin ketat semakin baik. Idealnya celana tersebut harus seperti legging. Tapi ingat, saat itu belum ada lycra. Untuk menyempurnakan penampilan, tambahkan tongkat berjalan dan sopan santun yang berkelas. Hampir lupa, bersiaplah untuk diejek karena gayamu yang indah selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad ke depan. Dinasti Tudor dari Inggris punya beberapa tren mode yang gak akan pernah dimengerti oleh orang-orang. Saat ini, beberapa orang menghabiskan ribuan dolar untuk membuat senyum mereka putih tanpa celah dan berkilau. Tapi pada masa Tudor Inggris, wanita akan menghitamkan gigi mereka dengan sengaja agar terlihat kaya. Gula sangat mahal dan sulit ditemukan, dan hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Diyakini bahwa semakin banyak gula yang kamu makan, semakin hitam gigimu, dan itu merupakan tanda kekayaan yang jelas. Para sejarawan percaya bahwa madu terkadang digunakan sebagai pasta gigi. Kalau kamu merasa gigi hitam saja nggak cukup untuk membuatmu seperti seorang Tudor sejati, cobalah lengan gembung. Tapi kamu mungkin akan merasa lebih seperti boneka beruang, bukan seperti Ratu Inggris. Pada abad ke-16, baik pria maupun wanita akan menggunakan berbagai macam benda untuk mengisi lengan baju mereka. Bisa berupa kapas, wol, sabuk gergaji, kaos kaki. Mereka melakukan yang terbaik untuk menonjolkan lengan mereka agar terlihat kuat dan sporty. Semakin banyak isian di lengan, semakin kuat kamu terlihat. Beberapa pria akan mengisi area di sekitar betis dan bahkan perut mereka agar terlihat lebih berotot. Sekarang tambahkan kerutan di sekitar leher, disokong korset logam untuk mempertahankan bentuk yang sempurna. Dan voila, kamu adalah seorang Tudor sejati. Pada abad ke-19 di Amerika Serikat, arsenik utamanya digunakan untuk keperluan kosmetik. Para produsen akan menambahkannya ke dalam wafer. Mereka menjanjikan produknya akan membantu menghilangkan ketidaksempurnaan pada wajah. Jumlah arsenik yang ditambahkan memang membantu membersihkan kulit dan membuatnya lebih pucat. Tapi sayuran dan buah terdengar seperti pilihan yang lebih baik saat ini. Krim radioaktif sama sekali nggak terdengar aneh pada awal abad ke-20. Produk yang kaya akan radium ini seharusnya dapat menghapus semua kerutan dan membuat siapapun yang menggunakannya setidaknya tampak 20 tahun lebih muda. Halo para pemirsa yang terhormat, selamat datang di abad pertengahan. Kami merasa tersanjung atas kehadiranmu. Mohon maaf untuk perjalanan yang kurang nyaman. Memang gak mudah bepergian dengan kereta kuda, tapi dua pilihan lain yang ada hanya menunggang kuda atau berjalan kaki. Nah, seperti itulah abad pertengahan. Gak ada jalan tol di sekitar sini. Oh iya, aku Constable Bright, dan aku akan menjadi pemandumu selama tur kastel ini. Sekarang, lupakan semua yang kamu tahu soal kastel, terutama yang ada di film-film tentang putri, karena aku sudah menyiapkan banyak rahasia kastel yang mencengangkan untukmu. Waktunya melewati gerbang. Silahkan masuk duluan. Aku ingin memulai tur kita dengan meluruskan sebuah kesalahpahaman. Kastel sering tertukar dengan istana atau benteng. Tapi nggak seperti keduanya, kastel dibangun dengan satu tujuan khusus. Sebuah kastel dianggap sebagai tempat tinggal orang penting yang diperkuat dengan benteng. Di sisi lain, istana nggak dilengkapi benteng, sementara benteng nggak dimaksudkan sebagai tempat tinggal. Kastel bergaya Eropa muncul sekitar abad ke-9 dan ke-10. Pada masa itu, kamu mungkin nggak akan mau tinggal di Eropa karena wilayah ini sedang dilanda kekacauan setelah runtuhnya beberapa kekaisaran. Daratannya dibagi-bagi antara para lord, pangeran, atau bangsawan lainnya. Karena itu, mereka harus menemukan cara untuk mengontrol dan melindungi wilayah masing-masing, sehingga mereka mulai membangun kastel. Ini mirip seperti benteng dari bantal yang kamu dan saudaramu dirikan untuk melindungi area bermainmu di ruang keluarga saat kamu masih kecil. Namun, dalam skala yang lebih besar. Tapi, selain dari tujuan awalnya untuk mempertahankan wilayah, kastel juga berfungsi sebagai pusat administrasi dan simbol kekuasaan.
kastel-kastel di perkotaan digunakan untuk mengontrol penduduk setempat dan menjadi rute perjalanan yang penting. Kastel-kastel yang paling awal dibangun sebenarnya terbuat dari kayu, tapi pada akhirnya terbukti bahwa bahan ini nggak cukup bagus sebagai pertahanan. Pertama, umumnya kastel-kastel tersebut hanya mengandalkan satu pusat penjagaan. Selain itu, struktur bangunan ini juga mudah terbakar. Itulah salah satu alasan kenapa sekarang kita nggak bisa mengunjungi museum kastel kayu. Dan juga fakta bahwa kastel-kastel itu mungkin sudah lama lapuk. Kastel kayu kemudian digantikan oleh kastel dari batu karena lebih kokoh. Tapi, kastel batu juga memiliki kekurangan. Biaya pembangunannya lebih mahal dan juga memakan waktu. Kalau kamu bergelimang harta, itu akan sangat membantu. Tapi sekali lagi, kamu masih harus menunggu sekitar 10 tahun sampai kastelmu selesai karena prosesnya meliputi penggalian dan pengangkutan batu-batu. Ingat, saat itu nggak ada mesin penggali, derek, atau bulldozer untuk mempermudah prosesnya. Seperti yang bisa kamu bayangkan, kastel-kastel batu pertama terasa dingin, gelap, bau, dan lembab. Untuk menghilangkan bau, mereka biasanya menggunakan rempah-rempah beraroma manis untuk melapisi dinding dan lantai. Berkebalikan dengan gambaran kastel dalam budaya populer yang mungkin kamu percaya, kastel-kastel terdahulu sebenarnya nggak begitu besar. Banyak di antaranya hanya terdiri dari satu menara pengawas dan memiliki satu kamar atau 2 kamar jika pemiliknya ingin yang lebih mewah dan punya cukup dana. Dalam hal membangun kastel, faktor lokasi secara strategis lebih penting daripada desainnya. Bangunan-bangunan ini seringkali dibangun di tempat-tempat yang sulit dijangkau, seperti pulau, benteng di atas bukit, atau di dekat laut agar memiliki perlindungan alami. Pilihan lokasi seperti itu juga memudahkan penghuni kastel untuk melihat jauh ke sekelilingnya, serta mendeteksi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya yang mendekat. Jadi, semakin terpencil dan sulit diakses sebuah kastel, maka semakin baik kastel tersebut. Sedangkan kastel yang nggak memiliki pertahanan alami akan dikelilingi oleh selokan atau parit sebagai bentuk perlindungan ekstra. Dalam kasus semacam itu, akses masuk ke kastel akan disediakan melalui jembatan gantung. Tapi selain letaknya yang sebisa mungkin harus terpencil, kastel juga harus terletak di dekat sumber-sumber yang penting bagi kelangsungan hidup, seperti kincir air, tanah subur, atau sumber air tawar. Sekarang, mari kita bahas tentang gerbang dan dinding batu bagian luarnya sejenak sebelum masuk. Kamu mungkin berpikir bahwa ruang penjagaan utama adalah bagian terpenting dari struktur kastel. Tapi sebenarnya, pintu gerbanglah yang harus dilindungi dengan cara apapun. Karena itu juga merupakan bagian terlemah yang memberikan akses langsung ke halaman. Itulah sebabnya gerbang harus dibuat sekecil mungkin untuk mencegah pengunjung yang nggak diinginkan. Jadi, gerbang besar yang kamu lihat di film-film fantasi sebenarnya nggak realistis dan nggak praktis karena pada kenyataannya gerbang tersebut akan membuat kastel lebih sulit untuk dipertahankan. Terkait menara-menara yang kamu lihat di setiap sisi dinding kastel, pembaruan desain terbukti diperlukan seiring waktu. Seperti yang diketahui, kastel-kastel terdahulu memiliki menara berbentuk persegi, tapi itu cukup mudah untuk dihancurkan. Hanya perlu menggali terowongan di bawah sudutnya dan kastel itu akan runtuh. Itulah kenapa para pembangun kastel beralih ke menara berbentuk lingkaran. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam ruang penjagaan yang merupakan bangunan utama di dalam kastel. Disinilah orang-orang penting tinggal, seperti para lord dan lady, serta para tamu, perwakilan, dan terkadang bahkan para pelayan mereka. Sang tuan dan nyonya rumah akan tidur di kamar mereka jika mereka termasuk bangsawan kaya yang memiliki lebih dari satu kamar di kastelnya. Sementara itu, yang lainnya tidur di aula besar yang juga digunakan sebagai area makan. Lucunya, kastel biasanya nggak memiliki ruang bawah tanah. Setidaknya nggak seperti yang kamu bayangkan. Kata bahasa Inggris dungeon sebenarnya berasal dari kata donjon
dalam bahasa Prancis yang berarti tempat penyimpanan. Jadi, pada kenyataannya, alih-alih menjadi penjara, ruang bawah tanah berfungsi sebagai tempat terakhir bagi penghuni kastel untuk berlindung jika pertahanan luar lainnya runtuh saat menghadapi ancaman. Pasti matamu sudah tertuju pada tangga spiral itu, bukan? Tangga dibangun seperti itu untuk alasan keamanan. Arah tangga yang searah jarum jam dimaksudkan untuk mempersulit penyusup ketika mengeluarkan pedang saat menaiki tangga, karena pedang akan berada di sepanjang lekukan bagian dalam tembok. Tentunya, ini berlaku jika dia menggunakan tangan kanan untuk menghunuskan pedang. Di sisi lain, siapapun yang menuruni tangga akan memiliki keuntungan, karena tangan kanan yang memegang pedang akan berada di bagian luar dinding dan memiliki lebih banyak ruang untuk mengayunkan pedang. Naik searah jarum jam juga berarti bahwa penyusup akan mengekspos lebih banyak bagian tubuhnya untuk mengambil pedang, sehingga memudahkan penghuni kastel untuk menangkis ayunan pedang. Selain itu, tangga dirancang dengan ketinggian anak tangga yang gak sama, beberapa lebih tinggi dan yang lain lebih pendek. Hal ini memungkinkan orang-orang yang sudah terbiasa dengan kastel itu untuk bergerak cepat dan menyebabkan para penyerbu tersandung dan jatuh. Jika situasi menjadi semakin genting, kastel juga memiliki pintu masuk dan keluar rahasia. Pintu tersembunyi utama disebut The Postern atau The Sallyport dan biasanya terletak di dasar dinding kastel. Pintu ini sering berukuran kecil dan mudah dipertahankan serta diperkokoh dengan jeruji besi. Ini sangat penting untuk memungkinkan seseorang melarikan diri atau membawa masuk makanan dan persediaan lainnya saat terjadi pengepungan. Kamu mungkin perlu ke kamar mandi sebelum tur ini berakhir, tapi mohon maaf karena nggak ada toilet di sekitar sini. Hal yang paling menyerupai toilet di dalam kastel adalah sebuah ruangan dengan lubang yang mengarah ke parit di sekeliling benteng. Ruangan ini disebut garderobes, dan seperti yang bisa kamu bayangkan, baunya sangat gak sedap. Itulah sebabnya orang-orang juga menggunakannya sebagai lemari pakaian, dengan pemikiran bahwa baunya akan mengusir serangga dan mencegahnya merusak pakaian mereka. Jadi, sebaiknya tahan dulu sampai kamu kembali ke rumah modernmu untuk buang air. Sampai jumpa lagi semua. Patung-patung Moai berdiri tinggi dan gagah selama ratusan tahun. Dulu orang mengerahkan banyak tenaga untuk memahat patung-patung besar ini. Lalu tiba-tiba mereka menghentikan pembuatannya. Kenapa? Yuk kita pecahkan misteri ini. Pulau Paskah yang berlokasi 4.000 km di sebelah timur Tahiti memiliki area seluas 163 km persegi. Sampai saat ini, Pulau Paskah adalah salah satu pulau paling terpencil di dunia. Dulu pulau ini tertutup hutan yang penuh berbagai pohon dan paku-pakuan. Tapi saat orang-orang pertama datang ke pulau ini sekitar tahun 400 Masehi, hutan-hutan itu perlahan lenyap. Sejak 1250 Masehi, patung-patung Moai muncul di seluruh pulau. Orang membuatnya dari berbagai batuan, abu vulkanik yang dikempa, batuan basal, trasit, dan skoria merah. Karena ini pulau vulkanik, inilah semua bahan yang harus dipakai pembuat patung. Dan begitu pekerjaan selesai, mereka menutupi karya itu dengan batu apung. Wajah tiap patung berbeda, tapi semua punya ekspresi khas dengan alis tebal dan hidung besar. Lengannya dipahat ke dalam badan. Sebagian kepala patung memakai topi. Di seluruh pulau ada hampir 900 patung. Ukurannya lain-lain. Tinggi rata-rata patung 4 meter dan yang terbesar mencapai ketinggian 10,1 meter dan beratnya sampai 82 ton. Karena wajah tiap patung itu beda, ada teori bahwa patung-patung itu mewakili dan menghormati nenek moyang, para ketua, dan orang-orang penting lain yang tinggal di pulau itu. Tapi, tanpa bukti jelas, hampir mustahil mengetahui tujuan dibuatnya Moai. Dulu, patung-patung ini berdiri indah di sepanjang pesisir, mengawasi manusia di pemukiman, dan punggung mereka menghadap dunia roh laut. Ketika bangsa Eropa pertama kali menemukan patung-patung Moai di tahun 1700-an, banyak di antaranya yang sudah terguling. Dan pembuatan patung sudah berhenti jauh lebih dulu dari saat itu. Untuk membuat patung-patung ini dikerahkan banyak tenaga.
Para pengrajin ahli menghabiskan banyak waktu memahat patung-patung itu pelan-pelan dengan beliung sederhana. Satu tim yang terdiri dari 6 orang akan bekerja keras sepanjang tahun untuk membuat satu patung saja. Mereka sering harus memindahkannya ke tempat khusus di pulau itu, sejauh 18 km. Dengan bantuan penanggalan karbon, para ahli berhasil mengetahui patung-patung itu mulai muncul tahun 1250 Masehi. Kemudian, sekitar tahun 1500 Masehi, proses itu berhenti. Para pembuat patung meninggalkan pahat mereka begitu saja di tempat terakhir dipakai, dan baru seperempat dari seluruh patung ditaruh di tempat yang semestinya. Setengahnya masih di tempat tambang, sedang yang lain ditinggalkan di tanah saat pengangkutan. Telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka nggak berminat lagi. Ada banyak teori kenapa ini terjadi, dan kebanyakan dikaitkan dengan penggundulan hutan. Mungkin penghuni pulau menggunakan kayu untuk memindahkan patung ke seluruh pulau, atau memakai kereta luncur dan tali, atau bahkan balok untuk menggelindingkan dan kano untuk mengapungkan. Lambat laun, kayu berkurang. Pohon-pohon di pulau itu butuh waktu sangat lama untuk tumbuh. Tikus-tikus memakan sebagian besar biji-bijian. Orang banyak memakai kayu, dan mereka butuh kayu bukan cuma untuk hal-hal praktis, tapi juga untuk bikin patung. Alasan lain penghentian pembuatan patung mungkin karena mereka sibuk dengan pekerjaan lain. Taman-taman batu makin umum dengan populasi yang bertambah. Batu cocok untuk tanah agar tanah tetap hangat sekaligus menyuburkannya. Penduduk pulau menghabiskan banyak waktu dan tenaga membuat taman-taman batu itu. Jadi, gak ada waktu lagi untuk membuat dan mengangkut patung. Teori lain bilang bahwa keyakinan mereka berubah seiring waktu. Diduga, penghuni pulau dulu memandang patung sebagai penghubung dengan nenek moyang mereka. Tapi setelah beberapa saat, ritual menggambarkan unjuk kekuatan dan daya tahan menjadi lebih tersebar luas. Dan dengan ritual ini, penduduk pulau mulai mengukir bentuk-bentuk yang ada kaitannya dengan burung laut. Burung laut menjadi hewan utama di pulau itu. Mereka mulai percaya nenek moyang mengawasi mereka melalui burung-burung, bukan patung. Jadi nggak ada alasan lagi untuk membangun moai. Bagaimanapun teori-teori ini mungkin benar. Masalahnya pulau kecil ini nggak bisa mendukung populasi yang bertambah. Yang dulunya tanah subur tertutup hutan dengan cepat berubah jadi lanskap gersang. Selama beberapa abad pertama mereka mengandalkan sumber daya hutan. Sekitar 1550 setelah hutan menghilang, pertanian jadi lebih penting. Suku-suku yang dulu bekerja sama membangun monolitik fantastis menjadi bersaing satu sama lain. Saat memperjuangkan tanah dan sumber daya ini, mereka menggulingkan patung-patung moai untuk mengurangi pengaruhnya. Abad-abad sesudahnya, semua patung sudah digulingkan, tapi nggak semuanya dengan sengaja. Banyak di antaranya yang roboh secara alami setelah diabaikan sekian lama. Sebagian bahkan berakhir di laut yang mengitari pulau itu. Dan untuk sementara, patung-patung itu ada di sana. Tapi ada berita bagus terkait patung-patung ini. Mereka didirikan lagi untuk memberikan pengalaman seru bagi pengunjung dari seluruh dunia. Kalau kamu berlayar ke pulau ini, pertanyaan pertama mungkin bukan bagaimana patung itu dibuat dan dipindahkan. Pertanyaan itu mungkin, bagaimana seseorang berhasil sampai ke sini untuk pertama kalinya? Ini salah satu prestasi yang paling menakjubkan. Orang Polinesia melakukan beberapa hal yang luar biasa. Sejak tahun 1500 sebelum Masehi, para pelaut ini menjelajahi dunia. Mereka memakai penemuan laut tercanggih di masanya. Mereka mengarungi samudera dengan katamaran dan perahu cadik, berawal dari Asia Tenggara dan menghuni banyak lagi tempat di seluruh Pasifik. Mereka tinggal sampai di Hawaii Utara pada tahun 900 sebelum Masehi dan ke selatan sampai Selandia Baru pada tahun 1200 sebelum Masehi. Dan pelayaran terjauh ke timur pastinya ke Pulau Paskah. Hanya dalam beberapa ratus tahun, para pelaut awal ini telah menghuni area seluas ribuan kilometer persegi. Mereka cuma mengingat-ingat tempat yang pernah dikunjungi dan dengan begini berhasil bernavigasi di samudra. Mereka memakai banyak teknik. Mereka mengamati matahari ketika terbit dan terbenam. Bintang-bintang membantu mereka di malam hari. Jika keadaan mendung dan para pelaut itu nggak tahu arah secara visual, mereka memakai metode cerdas lain. Mereka mengamati gerakan arus laut dan pola gelombang serta memperhatikan biopendar di dalam air. Pola ini membantu mereka menemukan lokasi pulau tertentu.
Para pelaut ini bahkan tahu bagaimana pulau-pulau dan atol di kejauhan menyebabkan gangguan udara dan laut. Burung-burung juga memberi pertanda kepada mereka. Sebagian burung bermigrasi jauh dari satu pulau ke pulau lain yang memberi pelaut semacam koneksi visual untuk rute mereka. Burung-burung jenis lain punya waktu makan tertentu. Para pelaut tahu kapan dan di mana mereka berburu dan mengarahkan perahu mereka ke tempat burung-burung ini makan. Orang Viking terlalu banyak disanjung dalam hal kemampuan berlayar. Ketika orang Viking memakai kompas matahari, orang Polinesia awal hanya mengandalkan pengetahuan tentang bagaimana alam sendiri bisa memandu mereka. Keahlian mereka begitu maju hingga tahun 1769. Kapten James Cook, penjelajah asal Inggris, bahkan mempekerjakan navigator Polinesia karena pengetahuannya yang luas tentang laut. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, dia bisa menggambar peta berdasarkan ingatan. Peta ini mencakup area seluas 3.200 km. Di wilayah ini ada 130 pulau dan navigator itu tahu nama 74 dari semua pulau itu. Pada awal pelayaran mereka, Kapten Cook sering meremehkan nasihat navigator itu, tapi menjelang akhir pelayaran mereka, dia sangat terkesan. Dia juga mengakui mungkin orang Polinesia merupakan bangsa yang paling tersebar luas di bumi.
Wah, apa yang terjadi? Semuanya seperti cepat sekali. Kamu akan melalui sejenis lubang cacing dan gak bisa berhenti. Kamu bergerak makin cepat dan melihat cahaya di ujung. Tiba-tiba semuanya gelap. Kamu terbangun beberapa detik kemudian di dunia pixel. Kamu di hutan yang dikelilingi pepohonan dan bebatuan raksasa. Kamu berdiri dan melihat sekeliling. Ada angin, tapi nggak terasa di kulitmu. Kamu melihat tanganmu dan ternyata kamu memakai sarung tangan. Ada tombol di tangan kirimu yang menampilkan avatarmu. Lalu kamu mengkliknya dan bisa melihat dirimu terlindungi pakaian lengkap dan statistik. Sepertinya kamu memakai pakaian pengembara gurun dengan syal menutupi wajah. Ada opsi yang menunjukkan pilihan skin. Kamu memeriksanya dan melihat banyak pakaian aneh untuk segala kebutuhan dan skenario. Kamu menyadari pakaianmu tak sesuai lingkungan ini. Jadi, kamu memilih pakaian yang cocok, jubah dengan tudung untuk menutupi rambut. Setelah mengganti skin, kamu menjelajahi area ini dan mencoba mencari orang di sekitar. Kamu mendengar suara dari tempat yang sepertinya sebuah desa kecil. Kamu ke sana dan berjalan di antara kerumunan. Kamu bisa melihat profil dan statistik semua orang lewat sarung tanganmu. Lalu kamu dapat notif dan kamu terdaftar dalam program percobaan untuk berada di dunia maya ini selama 365 hari. Setelah menyelesaikan eksperimen ini, mereka akan menghadiahimu $5 juta kalau kamu menemukan harta karun rahasia. Menurut si penyelenggara, butuh waktu setahun untuk menemukannya. Jam mulai berdetak, 10 orang pertama yang menemukan harta karun akan memenangkan hadiahnya. Kamu mendekati sejumlah toko untuk mencoba dan mencari cara berinteraksi, tapi usahamu gagal. Setelah berjalan sebentar, kamu dapat notif yang bilang bahwa seseorang dari eksperimen ada di dekatmu. Dia nggak terlalu jauh di peta, tapi kamu nggak bisa melihat siapa dia atau seperti apa rupanya. Kamu mendekati karakter itu dan melihat penyihir wanita berpakaian mencolok. Sebelum kamu bicara, dia bilang bahwa setiap percakapan ini direkam. Jadi kamu harus berhati-hati nih. Dia menunjukkan beberapa fitur yang kamu lewatkan dan dia punya opsi untuk membawamu ke metaverse lain. Dia membuka portal dan membawamu ke realitas yang dibuat secara acak lewat lubang cacing yang mirip dengan yang kamu lalui dalam perjalanan ke sini. Kamu menutup mata dan bangun di kota kosong. Hujan deras di sini. Kamu dapat notif bahwa kamu berada di area metaverse tak dikenal. Kamu mengganti pakaian agar sesuai dengan lingkungan ini dan berjalan. Sampai di alun-alun kota, kamu sadar tempat ini berada di sisi gelap metaverse. Wanita tadi membawamu keluar jalur untuk menghalangimu menemukan harta karun. Kamu tak bisa menemukan wanita itu dan entah kenapa kamu tak bisa pindah ke metaverse lain. Notif lain muncul dan menunjukkan ada 2 orang lain dari eksperimen ini di dekatmu. Kamu berjalan sambil terus fokus dan kamu bertemu seseorang, penampilannya seperti kadal raksasa. Dia berinteraksi denganmu dan mengatakan tempat ini tak aman, jadi kamu harus ikut dengannya. Firasatmu mengatakan untuk tak mempercayainya. Dia membawamu ke gang belakang dan kamu menyadari ada yang tak beres. Setelah mengetuk tombol berulang kali, kamu dibawa ke kota yang tampak futuristik dengan ribuan pengguna. Kostummu menarik banyak perhatian, jadi kamu segera menggantinya ke pakaian modern supaya tidak mencolok. Kamu menjelajahi kota dan melihat banyak merek terkenal dari dunia nyata. Metaverse mendapatkan penghasilan dari periklanan inovatif yang menargetkan para pengguna dengan minat serupa. Banyak dari iklan ini menampilkan produk yang bisa kamu beli dan pakai di dunia maya. Kamu memeriksa saldomu dan melihat koin kriptomu cukup untuk beli banyak barang. Tapi eksperimen ini memberimu kuota per hari. Jika kamu melanggar syarat atau aturan, kuotamu akan dikurangi. Dan seperti di dunia nyata, kamu butuh mata uang untuk bertahan hidup di Metaverse. Kamu nggak butuh makanan atau air di sini. Di dunia ini mereka ingin kamu membeli barang yang diiklankan untuk terus maju. Kamu menyadari ada anggota eksperimen lain yang menghadiri pesta eksklusif dengan sejumlah selebritas, tapi untuk masuk ke dalam, kamu harus membeli sepasang sepatu khusus berbentuk NFT. Ini adalah token yang tak bisa dipertukarkan yang menentukanmu sebagai pemilik asli barang ini, meski mungkin ada banyak di mana-mana. Mereka terdaftar atas namamu di domain publik, masalahnya harganya sangat mahal. Kamu nggak bisa menunggu sampai kuotamu bertambah. Jadi kamu mencari cara kreatif untuk masuk. Setelah menunggu, kamu melihat seseorang yang mau masuk ke pesta itu dan berinteraksi dengannya.
Dia menerima dan kamu mengajaknya menukar salah satu skin berhargamu dengan sepatunya. Setelah bernegosiasi, dia akhirnya setuju dan kamu mendapatkan sepatu untuk masuk. Kamu secara otomatis diterima dan mencoba berbaur. Tema pesta ini adalah hip hop, jadi kamu mengganti skin untuk acara ini dan mencoba mencari lebih banyak orang sepertimu, tapi gagal. Kamu menemukan ornamen yang merupakan petunjuk pertama untuk makin dekat dengan hadiah. Orang-orang di pesta ini menyadari bahwa kamu peserta eksperimen dan mencoba mengusirmu. Tapi setelah menghindari pihak keamanan pesta, kamu mengambil ornamen itu dan kabur. Ornamen itu mengatakan selama beberapa bulan ke depan, kamu harus mengunjungi 4 penjuru bumi. Kamu nggak bisa begitu saja melompat ke metaverse manapun secara acak, melainkan harus berdekatan. Jadi kamu mengunjungi berbagai bagian metaverse satu persatu untuk mencari petunjuk dalam mengumpulkan NFT berharga dan menukarnya dengan pengguna lain untuk membuka tempat lain. Kamu mengunjungi gurun yang terik sampai dataran permen dan segala tempat di antaranya. Beberapa bulan kemudian, kamu akhirnya menyelesaikan misi ornamen ini. Kamu berada di tempat terakhir, yaitu kota langit di atas awan yang ditopang oleh angin dan burung raksasa. Kamu mendapat notif tentang petunjuk yang berbunyi, "Kamu makin dekat dengan hadiah, kamu harus melewati ambang realitas untuk menemukan harta karun itu." Kamu menggaruk kepala karena bingung mencoba memahami apa artinya. Tiba-tiba kamu melihat wanita yang membawamu ke kota metaverse berbahaya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang sampai sejauh kamu. Kemudian dia menghilang ke kerumunan dan kamu tidak mau dikalahkan olehnya. Jadi, kamu mengejarnya. Kamu bisa melihatnya berlari menembus kerumunan dan terjebak di antara beberapa orang yang mengajakmu bicara. Dia menaiki elang raksasa dan terbang menjauh. Beberapa bulan selanjutnya kamu habiskan untuk mencari tahu kemana kamu harus pergi. Kamu mengunjungi beberapa tempat lama lagi untuk melihat apa kamu melewatkan sesuatu. Eksperimen ini pun cuma tersisa 1 bulan. Kemudian kamu tersadar kamu telah melakukan kesalahan selama ini. Kamu berpindah ke lokasi acak dan masuk ke lubang cacing. Sekarang kamu berada di ambang realitas dan saat kamu melayang di angkasa, kamu menghentikan teleportasi di tengah jalan dan membeku di sana. Kamu membuka statistikmu dan melihat kamu tak bisa mengakses apapun kecuali 1 tombol tersembunyi. Kamu membatalkan banyak perjalanan di tengah jalan, tapi opsi ini tak ada sebelumnya. Kamu mengkliknya dan masuk ke tempat di antara ruang nyata dan virtual. Kamu berada di Limboverse. Semuanya di sini tampak begitu nyata. Kamu bahkan bisa mencium dan merasakan benda dan suhu. Tapi lanskapnya terbalik dan kamu mencoba melompati ubin marmer yang mengambang untuk menjangkau berliannya. Ada api di bawahmu dan kamu mencoba mengingat bahwa ini tak nyata dan takkan terjadi apa-apa. Kamu melompat hingga akhirnya mencapai akhir. Ruang virtual mulai error saat kamu mendekati berlian itu. Kamu mengambilnya dan menambahkan ke tasmu dan membaca pesan, "Harta karun ada padamu." Menu rahasia terbuka dan mengungkapkan $5 juta di rekening bankmu dan opsi keluar. Kamu menekannya, lubang cacing lain membawamu kembali ke realitas. Kamu melepas kacamata VR-mu dan melihat rekening bankmu dipenuhi hadiah uang. Kamu melihat sekeliling dan menyadari para sukarelawan lain masih dalam game. Setelah mengecek waktu, kamu tersadar kamu ada di metaverse cuma selama 12 jam meski rasanya sudah setahun di sana. Hal terakhir yang kamu ingat adalah kamu terjatuh, lalu terbangun di rumah sakit, dikelilingi dokter dan ilmuwan. "Bagaimana perasaanmu?" tanya mereka. Kamu sadar kamu sulit bernapas. Rasanya ada gumpalan yang tersangkut di tenggorokanmu. Tubuhmu seperti terbakar, keringat mengucur. Matamu juga tak nyaman sehingga tak bisa melihat wajah orang-orang. "Tenang saja," kata dokter. "Ada kecelakaan, tapi semua sudah baik-baik saja dan kamu selamat." Kamu ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Hanya batuk yang keras. Kamu tak bisa melihat, tetapi kamu bisa merasakan orang-orang di sekitarmu ketakutan. Tak lama kemudian, kamu mengerti sebabnya. Zat berserat yang padat dan lengket keluar dari mulutmu, tapi bukan air liur. Kamu mulai panik, detak jantungmu semakin cepat. Beberapa dokter menahan dan mengikatmu ke ranjang. Mereka memberimu obat tidur, lalu kamu pingsan lagi. Kamu mimpi buruk, ada 1000 laba-laba kecil menutupi tubuhmu. Kamu pun meminta tolong, tapi 4 mata laba-laba yang berkilap malah terlihat dari mulutmu. Kamu bangun sambil teriak,
Tapi kali ini tak ada orang. Anehnya, kamu merasa bugar. Tak ada yang tersangkut di tenggorokan, tubuhmu sudah tidak panas lagi, dan kamu penuh tenaga. Lalu kamu bangun dari ranjang, pergi ke cermin, dan terdiam ketakutan. Kantong kulit kecil terbentuk di tenggorokanmu, tepat di bawah dagu. Kamu pun menarik napas panjang untuk menenangkan diri dan mengingat semuanya. Kamu adalah seorang ahli biologi dan telah menghabiskan beberapa tahun untuk meneliti sutra laba-laba, salah satu bahan paling kuat dan serbaguna di dunia. Seutas jaring laba-laba yang beberapa ratus kali lebih tipis daripada rambut manusia, ternyata adalah tali padat yang dijalin dari ratusan serat nano. Laba-laba membuat jaring dari sutra, berupa serat alami dari protein. Sebagai ilmuwan, kamu mencoba membuat jaring laba-laba buatan dengan meniru semua fitur aslinya. Jika digunakan dengan benar, penemuanmu bisa dipakai dalam dunia konstruksi, kedokteran, dan banyak bidang lainnya. Ada sekitar 50.000 jenis laba-laba di dunia. Sebagian besarnya tidak membuat jaring, tapi menghasilkan sutra. Kandungan dalam setiap jaring laba-laba juga berbeda-beda, dan kamu meneliti semuanya. Di labmu, beberapa ribu laba-laba hidup di dalam peti besar. Pada hari kecelakaan terjadi, kamu tengah menggabungkan serat alami ratusan laba-laba paling hebat untuk menghasilkan sutra super. Bahan serbaguna yang bisa menggantikan plastik, karet, logam, dan kayu. Kamu menaruh sutra itu di dalam kotak kecil yang menyerupai perut laba-laba. Kamu memasangnya pada laba-laba yang masih hidup dan memasukkannya ke tangki besar khusus agar ia bisa memintal jaring di dalam sana. Beberapa jam kemudian, kamu pun kembali ke lab. Kamu meraih bagian atas tangki, membuka tutupnya yang berat, dan melihat jaring besar berkilap dari sutra paling sempurna di dunia. Kamu menyentuhnya dengan ujung jarimu dan tiba-tiba sadar kamu tak bisa menarik jarimu kembali. Semakin kamu memberontak, semakin lengket saja. Beberapa laba-laba menggunakan listrik untuk menangkap mangsanya. Mereka melapisi jaring mereka dengan lem khusus yang mengandung zat elektrostatik. Lem ini langsung menempel pada benda di udara, serbuk sari, serangga, dan sekarang tubuhmu. Berkat kandungan ini, kamu bisa dengan mudahnya terlilit dan terjebak di dalam sutranya. Jaring ini mengikat lenganmu dan menarikmu lebih dalam. Walhasil, kamu pun terjatuh dan pingsan. Para ilmuwan masuk ke ruanganmu dan mengatakan bahwa laba-laba sutra super menjadikanmu kepompong, tapi tidak menggigitmu. Kamu menghabiskan beberapa jam terkurung dalam jaring laba-laba tebal sebelum kolegamu menemukanmu di tangki. Sebagian besar sutra telah terserap oleh kulitmu. Sekarang, tubuhmu telah selaras dengan sutra, dan kamu bisa menghasilkan jaring laba-laba. Ada kelenjar laba-laba di samping kelenjar ludahmu, membentuk kantong di tenggorokanmu. Sekarang, kamu bisa meludahkan jaring laba-laba, tapi nantinya sutra akan bisa keluar dari bagian tubuhmu yang lain. Kamu takut, tapi merasa tertarik. Tak sabar untuk mulai bereksperimen. Kamu pergi ke tempat pengujian di dekat lab. Di sana, kamu melempar jaringmu ke atas gelondongan kayu tebal, kemudian menempelkan ujung lain jaringmu ke gelondongan kayu lain. Sutranya cukup elastis. Kamu pun memberi aliran listrik ringan pada jaringmu dengan alat kejut listrik. Sutranya menyusut, dan dua gelondongan kayu itu pun bertabrakan. Kamu ingin menguji kekuatan jaringmu. Jaring terkuat adalah milik laba-laba kulit kayu Darwin. Sutranya 2 kali lebih kuat dari milik laba-laba lain. Kamu juga mendapat kandungan jaring laba-laba ini. Asistenmu kemudian membawa alat derek ke tempat pengujian. Kamu membuat tali sutra panjang dan menempelkannya ke derek seperti kabel. Jaring itu ternyata mampu mengangkat dan menahan beberapa ton balok semen. Kantong-kantong kecil terbentuk di ujung jarimu. Sekarang, kamu bisa menghasilkan jaring dari bawah kukumu dan melemparnya sampai jauh. Kamu pun pergi ke lab, melihat ke jendela, dan melepaskan untayan sutra tipis. Jaring itu jatuh, tapi tak menyentuh tanah. Bola lengket kecil terbentuk di ujung jaring. Kamu tahu dari laba-laba mana jaring seperti ini berasal? Laba-laba punggung merah dari Australia menjalin jaring dengan tali sutra lengket yang membentang ke tanah seperti tirai bermanik-manik. Saat semut atau jangkrik menabrak manik-maniknya, jaring ini menangkap dan mengangkat makhluk tak berdaya itu. Tentu saja, kamu tak lupa bersenang-senang. Kamu memutuskan menjahili kolegamu dan menyebarkan tali sutra ini ke seluruh lab. Beberapa jam kemudian, kamu melihat beberapa ilmuwan tergantung di udara dan memintamu menghentikan ini semua. Kamu menjalin jaring di atas lantai dan melompat-lompat di atasnya seperti memakai trampolin. Sutra super juga memberi tulang dan ototmu kekuatan serta fleksibilitas, sehingga kamu tak takut terluka. Kemudian, kamu membalut telapak tangan dan jarimu dengan sutra itu untuk mencoba memanjat dinding. Tapi saat kamu menyentuh dinding dengan telapak tanganmu,
catnya malah rusak dan plasternya lepas. Kamu pun jatuh ke lantai. Satu lagi fitur laba-laba ditemukan di tubuhmu. Kamu melempar jaring dari jarimu dan tak melihatnya. Jika kamu menempelkan jaring ini ke benda apapun dan menariknya ke arahmu, kamu seperti memiliki kemampuan telekinesis. Beberapa spesies laba-laba bisa menghasilkan sutra yang tak memantulkan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, kamu dapat menjalin jaring transparan. Selain itu, kamu punya sutra yang memantulkan sinar ultraviolet dan terlihat biru pada sudut tertentu. Tapi, yang paling keren adalah jaring emas. Di daerah tropis, beberapa laba-laba memiliki sutra dengan zat spesial yang memberi warna keemasan. Dengan kemampuan ini, kamu bisa mendesain pola yang cantik. Kamu meninggalkan lab dan pergi ke hutan tak jauh dari sana. Di sini, kamu melihat ratusan ribu laba-laba menghampirimu. Tapi tenang, mereka tak akan menyerang. Laba-laba bisa melapisi jaring mereka dengan feromon spesial yang menarik perhatian laba-laba lain. Sekarang, mereka merasakan itu di kulitmu. Kamu meludahkan jaring laba-laba dengan bola besar dan berat di ujungnya. Beberapa spesies mengeluarkan sutra seperti ini dan menggunakannya seperti tongkat untuk mengait serangga. Kamu juga bisa menggunakan bola berat ini untuk menumbangkan sebuah pohon. Sutra laba-laba steril dan punya kandungan antibakteri. Kamu bisa membuat jaring yang lebih ampuh daripada perban medis. Masalahnya cuma, perban ini sulit dilepas dari kulit. Kamu kemudian pergi ke danau terdekat untuk memeriksa kandungan hebat sutra lainnya dari satu laba-laba spesial. Laba-laba yang hidup di bawah air. Laba-laba lonceng penyelam yang membuat kepompong sutra yang mirip lonceng. Laba-laba ini mengisi gelembung anti air dengan suplai oksigen dan hidup di dalamnya di bawah air. Kamu pun melepaskan sutra tipis dari jari dan mulutmu, lalu menjalinnya menjadi bola besar. Kemudian, kamu melemparnya ke air dan masuk ke dalamnya. Terasa seperti ada di dalam kapal selam yang perlahan tenggelam ke dasar danau. Di dalamnya, kamu menutup dirimu dengan sutra anti air dan membuat lapisan udara di antara sutra tersebut dan tubuhmu. Tak lama, kamu pun keluar dari kepompong dan berenang di bawah air seperti penyelam scuba. Udaranya keluar dan kamu berenang naik ke permukaan. Tak begitu lama, kamu menempelkan sutra elastis yang kuat pada dua pohon dan mencengkeram bagian tengahnya. Jaring dibentangkan seperti ketapel, dan kamu pun melesat terbang ke atas pepohonan dan bersorak gembira. Kamu terbang melewati tempat pengujian, lab, dan tunggu. Bagaimana caramu mendarat? Kamu jatuh tepat menabrak pohon. Hal terakhir yang kamu ingat adalah kamu terjatuh. Hah? Kamu ada di rumah sakit lagi. Tubuhmu sakit karena percobaanmu yang agak ceroboh. Kamu merasa ada yang berubah. Dokter bilang sutranya sudah benar-benar lenyap dari tubuhmu dan kamu tak bisa menghasilkan jaring lagi. Kamu berpikir, ya semua pengalaman itu sepadanlah.